Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tata surya beserta planet-planet yang ada di dalamnya. Nah, mari langsung saja kita mulai. Bumi merupakan nama dari planet tempat kita tinggal. Nah, tahukah kamu bahwa planet kita ini merupakan bagian dari sebuah sistem yang disebut dengan sistem tata surya? Nah, apa sih sistem tata surya ini? Sistem tata surya merupakan kumpulan benda langit seperti matahari dan objek langit lainnya seperti planet, asteroid, dan meteor yang terikat dengan gaya gravitasi matahari. Nah, sistem tata surya ini juga merupakan bagian dari sistem yang lebih besar lagi skalanya yang disebut dengan galaksi. Galaksi merupakan sistem yang terdiri dari banyak sistem tata surya lainnya, kumpulan gas, serta benda-benda angkasa lainnya yang memiliki gaya gravitasi masing-masing. Nah, galaksi tempat tata surya kita berada itu disebut dengan galaksi Bima Sakti. Selain tata surya kita, terdapat sistem tata bintang lainnya yang dapat kita lihat ketika malam hari yang cerah. Sekarang, kembali ke sistem tata surya. Pada tata surya kita, terdapat beberapa planet lain selain Bumi. Planet-planet tersebut sesuai dengan urutannya yang terdekat dengan matahari adalah yang pertama Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, selain planet-planet tersebut, terdapat asteroid-asteroid yang membentuk sebuah sabuk di antara Mars dan Jupiter. Sabuk tersebut disebut dengan sabuk asteroid. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik matahari serta planet-planet yang ada di tata surya kita. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sebuah bola gas yang sangat besar dan panas. Matahari dikategorikan sebagai bintang karena dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Matahari bisa menghasilkan energi panas dan cahaya yang dapat mempengaruhi planet-planet di sekitarnya. Selain itu, ukuran matahari yang besar menyebabkan adanya sebuah gaya yang disebut gaya tarik matahari yang menyebabkan planet serta benda angkasa lainnya beredar mengelilingi matahari. Selanjutnya Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dalam sistem tata surya kita. Merkurius juga merupakan planet yang jaraknya paling dekat dengan matahari. Ukuran Merkurius kira-kira hanya sepertiga bumi dan permukaannya berupa kawah tandus yang berbatu-batu. Merkurius juga tidak memiliki satelit. Kemudian Venus. Venus merupakan planet terpanas dalam sistem tata surya kita. Suhunya dapat mencapai 470 derajat Celcius. Ukuran Venus hampir sama dengan bumi dan permukaannya berupa dataran luas dengan pegunungan. Venus selalu terlihat terang karena atmosfernya memantulkan cahaya matahari. Venus terkadang dapat dilihat tanpa teleskop sebagai bintang pagi atau malam. Selanjutnya adalah Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Bumi dilapisi oleh lapisan udara yang disebut dengan atmosfer. Atmosfer Bumi melindungi dari radiasi matahari serta benda langit yang jatuh ke permukaan Bumi. 2/3 dari permukaan Bumi itu tertutup oleh air. Selanjutnya Mars. Mars biasanya disebut dengan planet merah karena bila diperhatikan dari Bumi, Mars tampak memiliki warna kemerah-merahan. Permukaan Mars berupa kawah-kawah dan pegunungan tinggi. Tidak adanya air dan atmosfer yang dipenuhi CO2 menyebabkan planet ini tidak bisa dihuni. Selanjutnya Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya kita yang ukurannya 11 kali dari ukuran Bumi. Jupiter merupakan planet terterang kedua setelah Venus.
Jupiter disebut juga sebagai planet gas karena tidak memiliki permukaan yang padat. Selanjutnya Saturnus. Saturnus merupakan planet yang memiliki cincin yang melingkari sekitarnya. Cincin tersebut terdiri dari miliaran bongkahan es yang berbeda ukuran, serta debu-debu dan bebatuan kecil yang ada di luar angkasa. Saturnus merupakan planet paling ringan. Saturnus memiliki 60 satelit alam. Selanjutnya Uranus. Uranus terlihat tampak hijau kebiruan. Sumbu rotasi Uranus berlimpit dengan bidang orbit sehingga kutubnya saling bergantian menghadap matahari. Suhu Uranus sangat dingin karena jarak dengan matahari sangatlah jauh. Uranus diselimuti oleh awan tebal sehingga sulit untuk diselidiki. Yang terakhir adalah Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Jarak Neptunus dengan matahari bisa mencapai 4.490 juta kilometer. Neptunus sering juga disebut dengan kembaran Uranus karena memiliki ciri-ciri yang sama dengan Uranus. Selanjutnya, planet-planet dalam tata surya kita dapat kita klasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang berada sebelum sabuk asteroid dan berada dekat dengan matahari. Sedangkan planet luar adalah planet yang berada setelah sabuk asteroid. Berikutnya, terdapat beberapa perbedaan karakteristik yang dimiliki antara planet dalam dan planet luar. Yang pertama adalah anggotanya. Untuk planet dalam, anggotanya adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan anggota untuk planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya, skala revolusi. Untuk planet dalam termasuk cepat, dengan Mars sebagai planet terjauh dari matahari membutuhkan waktu 687 hari. Sedangkan untuk planet luar, skala revolusinya termasuk lama. Dengan Jupiter sebagai planet terdekat dengan matahari membutuhkan waktu sekitar 12 tahun. Selanjutnya, skala rotasi. Untuk planet dalam termasuk lambat, dengan Bumi sebagai planet tercepat membutuhkan waktu 23 jam 56 menit. Sedangkan untuk planet luar, skala rotasinya termasuk cepat, dengan Uranus sebagai yang lambat membutuhkan waktu 17 jam untuk berotasi. Selanjutnya adalah ukuran planet. Untuk planet dalam, ukurannya relatif kecil, dengan Bumi sebagai planet terbesar berdiameter 12.756 km. Sedangkan untuk planet luar, ukurannya relatif besar, dengan Neptunus sebagai planet terkecil berdiameter 49.532 km. Selanjutnya, untuk planet dalam tersusun dari materi logam dan batuan, sehingga disebut sebagai terrestrial planet. Sedangkan untuk planet luar tersusun dari gas hidrogen dan helium sehingga disebut dengan gas giants. Selanjutnya adalah keberadaan cincin. Untuk planet dalam tidak ada planet yang bercincin, sedangkan untuk planet luar semua planetnya memiliki cincin yang mengorbit, hanya planet Saturnus yang cincinnya terlihat dengan jelas. Sekian materi yang dapat Bapak sampaikan pada video kali ini. Apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan melalui WA. Sekian dan terima kasih.